semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya baik-baik saja, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang perbedaan antara pemimpin dan juga pecundang, ya. Kalian milih yang mana? Apakah kalian memilih menjadi seorang pemimpin ataupun pecundang? Selain itu juga kalian sudah belajar tentang karakteristik seorang pemimpin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang syarat-syarat apa saja yang bisa dilakukan agar kalian menjadi seorang pemimpin yang baik, ya. Nah, syarat untuk menjadi pemimpin itu nggak banyak kok, gampang sebenarnya. Cuman 3 hal yang harus dilakukan agar kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang disegani, seorang pemimpin yang dikagumi oleh bawahannya. Nah, apakah 3 syarat itu? Ya, yang pertama yaitu adalah komitmen. Jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin yang berhasil, maka kalian harus punya komitmen. Mau dibawa kemana? Sistem yang dibuat itu seperti apa? Kalian harus jelas komitmennya dari awal sampai akhir, tujuannya jelas. Kita mau ngapain? Ya, dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat bahwa kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, selain komitmen, yang kedua yaitu adalah disiplin. Dibutuhkan disiplin yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita mau mengharapkan perusahaan kita berhasil? Bagaimana kita mau mengharapkan sebuah sistem berjalan dengan baik tanpa adanya kedisiplinan? Itu tidak akan mungkin berhasil. Nah, jika kita mau anak buah kita baik, kita pun harus memberikan contoh seperti itu. Jika kita mau sistemnya berjalan dengan baik, bawahan kita disiplin, maka kita pun juga harus disiplin, ya. Kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak buah kita. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dibutuhkan kerjasama. Tidak akan mungkin seseorang berhasil menjadi seorang pemimpin tanpa bantuan dari orang lain. Keberadaan seorang pemimpin itu harus mendapat pengakuan dari orang lain, baru dia dikatakan seorang pemimpin. Bagaimana kalian cuma beranggapan bahwa aku sudah memimpin pemimpin kelas yang baik, aku sudah menjadi ketua kelas yang baik, tapi kalian tidak mendapatkan pengakuan dari teman-teman kalian. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Dari 3 hal sederhana inilah yang harus ada. Yang pertama tadi apa? Ya benar, yang pertama tadi adalah komitmen. Nah, yang kedua tadi adalah disiplin. Dan yang ketiga adalah kerjasama. 3 hal inilah yang akan membuat kalian menuju seorang pemimpin, seorang leader. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Menurut Griffin, komitmen adalah sikap yang menggambarkan bagaimana seseorang mengenal serta terikat kepada organisasinya. Nah, bagaimana dengan disiplin? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Menurut Atmo Sudirjo, disiplin adalah bentuk ketaatan yang erat kaitannya dengan rasionalisme, sadar, dan tidak emosional. Nah, yang terakhir adalah kerjasama. Menurut Thompson and Perry, kerjasama adalah suatu kegiatan yang dimulai dari sebuah adanya koordinasi, kooperasi, sehingga terbentuklah suatu kolaborasi dalam sebuah kegiatan. Nah, jadi 3 pokok untuk terjadinya kerjasama, yaitu koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi. Nah, ada 4 cara untuk menumbuhkan komitmen. Yang pertama yaitu keteguhan hati. Jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin yang berhasil, maka teguhkan hati kalian. Jangan gampang goyah. Kalian harus punya visi yang jelas, tujuan yang jelas, dan tidak mudah goyah, tidak mudah berpindah. Misalnya gini nih,
kalian kalian ingin membentuk suatu bisnis, ya, kalian ingin menjadi pemimpin dalam sebuah perusahaan untuk suatu cabang bisnis. Kemudian karena adanya rasa kekhawatiran ataupun bujukan-bujukan dari orang lain hingga akhirnya kalian goyah, ya, tidak teguh hatinya. Nah, itu tidak boleh. Tidak akan pernah berhasil menjadi seorang pemimpin jika kalian tidak memantapkan hati. Nah, yang kedua yaitu perjuangkan. Ya, jadi cara untuk menumbuhkan komitmen yang kedua yaitu perjuangkan. Tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa berhasil seorang pemimpin tanpa adanya perjuangan. Kalian mau berhasil tidak akan mungkin dengan cara instan. Kalian butuh perjuangan. Tidak hanya sekali jatuh, mungkin butuh berkali-kali jatuh. Tapi itulah, kalian harus berjuang hingga kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, yang ketiga yaitu ciptakan rasa kekeluargaan. Jika kalian ingin menjadi pemimpin sesaat, hanya sesaat, yang ditakuti orang lain, maka tidak akan bertahan lama. Tapi jika kalian ingin menjadi pemimpin yang berkelanjutan, pemimpin yang berhasil dan berkelanjutan bisnisnya misalnya begitu, ataupun keberhasilan dalam menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus menciptakan suasana yang nyaman. Suasana nyaman seperti apa? Sehingga membuat orang lain merasa kalianlah sebagai keluarganya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu bekerja untuk orang lain. Jika ingin menjadi seorang pemimpin, tidak boleh egois dan memikirkan diri sendiri. Kalian harus siap untuk bekerja untuk orang lain. Misal, seandainya kalian menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, yang dipikirkan tidak hanya kalian sendiri, tapi kalian tetap harus memikirkan faktor-faktor lain. Misal, bagaimana dengan gaji karyawan, kesejahteraan karyawan, dan segala macam itu harus dipikirkan. Sehingga apa? Tujuannya biar kelanjutan eksistensi bisnis kalian tetap ada dan eksistensi kalian sebagai seorang pemimpin akan tetap berjalan.